Bab 81 Tuduhan dari Liao Jia. Apakah kamu teman sekelasku? Chen Yuan, apa kau tidak ingat? Dulu aku duduk di belakangmu. Ah! Chen Yuan, aku ingat. Xiao Ruoyu menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Dia sepertinya benar-benar memikirkan Chen Yuan. Tentu saja, tidak diketahui apakah dia benar-benar mengingatnya atau tidak. Chen Yuan merasa sedikit tidak nyaman. Agak sedih. Baru kemudian dia menyadari bahwa di hati Xiao Ruoyu, dia tidak pernah memiliki keberadaan sama sekali. Bahkan jika dia telah membayar banyak dalam diam. Tapi apa hubungannya ini dengan Xiao Ruoyu? Seorang gadis dengan kondisi yang sangat baik dalam segala hal. Mengapa kau harus peduli pada seorang anak laki-laki biasa? Entah berapa banyak teman sekelas laki-laki yang mengejarnya, jatuh cinta padanya secara diam-diam, dan menulis surat cinta kepadanya. Siapakah kau, Chen Yuan? Karena kau begitu biasa, kualifikasi apa yang kau miliki untuk membuat orang memandangmu berbeda? Menemukan alasannya. Chen Yuan dengan cepat memperbaiki mentalitasnya. Dulu dia sedikit transparan, tetapi sekarang, dia ingin menjadi anak laki-laki tercantik di antara kerumunan. Rasakan aku. Chen Yuan tidak sopan, langsung mengeluarkan ponselnya, dan membuka kode QR WeChat. Oke. Xiao Ruoyu mengangguk. Dia mengeluarkan ponselnya dan memindainya. Dia juga tidak menolak, tetapi dia terutama menolak untuk menambahkan WeChat ke teman-teman sekelasnya di SMA, yang tidak bisa dibenarkan. Li Yuntao melihat bahwa Xiao Ruoyu benar-benar menambahkan WeChat Chen Yuan. Merasa sangat kesal. Kau orang sembarangan. Anjing yang menjilat sutra. Jika kau tidak berada di sisinya untuk menenangkan diri, apa gunanya kehadiranmu di depan Dewi? Siapapun yang mengatur tuannya, betapa jahatnya dia. Kau, seekor kodok, ingin makan daging angsa. Li Yuntao mengumpat dalam hati. Tapi di permukaan masih lembut dan elegan. Chen Yuan, pergi dan minta pelayan untuk menyajikan makanan, dan pergi keluar untuk membeli beberapa kartu remi. Jika kau bosan, kau bisa bermain kartu. Li Yuntao melambaikan tangannya dan berkata dengan arogan. Dia memerintah Chen Yuan untuk melakukan sesuatu, seolah-olah dia memerintah adik laki-lakinya. Bukankah ada kartu remi di atas meja? Chen Yuan menunjuk ke setumpuk kartu remi baru di atas meja. Jika Anda disuruh membelinya, belilah. Apa gunanya, hanya setumpuk kartu. Bagaimana bisa begitu banyak orang bermain? Kita di sini bukan untuk bermain kartu. Chen Yuan tetap tidak terpengaruh. Kau, nak, benar-benar menganggap dirimu seperti bawang. Beraninya kau menyuruh kakekmu melakukan sesuatu untukku. Apa aku memberimu muka? Chen Yuan, biar ku katakan, kenapa kau semakin hebat. Tao selalu menyuruhmu membeli 2 set kartu, dan kau sudah selesai membelinya. Apa kau tidak punya uang? Bagaimana kalau ku berikan 20 yuan? Astaga, apa yang kau lakukan? Wang Wei tiba-tiba menyela. Hei! Jadi dia Chen Yuan. Aku tidak mengenalinya tadi. Aku dengar dari seorang teman dari Huda bahwa Chen Yuan tampaknya cukup terkenal di sekolah mereka. Apakah Chen Yuan sehebat itu? Hehe, dia hanya terkenal karena menjilat anjing. Kau tidak tahu bahwa pria ini sudah mengejar seorang gadis sejak dia masih mahasiswa baru. Dia belum berhasil mengejarnya selama 3 tahun. Dia ingin membelikan ponsel Apple dan tas bermerek untuk orang lain. Dia tidak punya cukup uang untuk biaya hidup, jadi dia sering meminjam uang dari Liu Wenze. Karena masalah ini, aku dan Liu Wenze sudah bertengkar berkali-kali. Jika bukan karena Chen Yuan, aku dan Wenze mungkin tidak akan putus sama sekali. Liao Jia tiba-tiba berkata dengan mata merah. Karena keserakahannya akan harga diri, dia dikhianati dan putus secara sukarela. Sekarang dia tidak berani menyalahkan Liu Wenze. Dia malah menunjuk Chen Yuan. Sial. Kak, bisakah kau bersikap masuk akal? Kau putus dengan Liu Wenze, apakah itu ada hubungannya dengan aku meminjam uang darinya? Dan kapan aku sering meminjam? Aku hanya meminjam 3 kali saja. Liu Wenze berhutang sebulan untuk biaya hidup, dan aku akan memberimu tapi kau belum membayarnya selama 3 bulan, jadi kau ingat itu. Chen Yuan juga mabuk. Kata-kata Liao Jia langsung menimbulkan dampak besar. Semua teman sekelas lama hadir. Semua orang saling memandang, baik laki-laki maupun perempuan, memandang Chen Yuan dengan sedikit rasa jijik. Xiao Ruoyu. Tingkat kesukaan -5. Xiao Ruoyu. Tingkat kesukaan -5. Tingkat kesukaan saat ini -10 poin. Liao Jia, apa yang kau lakukan? Mengapa kau mengatakan itu tentang Chen Yuan? Dia tidak menyinggungmu. Ini masalah kita sendiri sehingga kita putus. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Tidakkah kau tahu apa yang kau lakukan? Liu Wenze segera berdiri dan menjelaskan. Tapi sepertinya orang lain tidak mau mendengarkan, terutama para gadis itu.
Liu Wenze, mengapa kau berubah sekarang? Aku ingat betapa perhatian dan penyayangnya kau saat mengejar Jia dulu. Mengapa kalian putus sekarang? Dengan sikap seperti itu. Jangan bilang kalian semua seperti ini. Apa kalian tahu cara menghargainya? Sepertinya kalian juga bajingan. Seorang gadis berok motif bunga langsung memarahi Liu Wenze. Puff. Ketika Liu Wenze mendengar ini, dia hampir muntah darah. Aku begitu naif, putus dengan Liao Jiati, apakah ini salahku? Sisi, jangan bicara tentang Wenze seperti itu. Sebenarnya, Wenze sangat baik padaku. Karena aku tidak berbuat cukup baik, aku membuat Wenze sakit hati. Bulan lalu, Chen Yuan meminta Wenze untuk meminjam uang. Karena aku tidak setuju, aku bertengkar dengannya. Liao Jia mengatakan setengah dari apa yang ingin dia katakan dan menyimpan setengahnya lagi. Dia bahkan benar-benar merasa bahwa masalah ini adalah kesalahan Chen Yuan dari awal hingga akhir. Jika Chen Yuan tidak meminta pinjaman kepada Liu Wenze, mereka tidak akan bertengkar. Jika dia tidak bertengkar, dia tidak akan berpikir untuk mencampakkan Liu Wenze dalam keadaan bingung. Jika dia tidak memikirkannya, dia tidak akan mengenal Makai, seorang bajingan. Maka Liu Wenze masih akan patuh padanya. Jadi, pada akhirnya, itu semua kesalahan Chen Yuan. Liu Wenze hanya berteman sembarangan. Apa yang dikatakan Liao Jia malah membuat orang semakin salah paham. Chen Yuan, aku tahu kau dan Liu Wenze punya hubungan baik, tapi kau tidak boleh ikut campur dalam hubungan pacaran orang lain hanya karena hubunganmu, kata Wang Wei. Sial, orang seperti inilah yang paling kubenci seumur hidupku. Meminjam uang dari kakakku untuk mendekati perempuan, kenapa aku tidak bisa mendapatkan satu pun? Kenapa kau main-main tanpa uang? Kalau kau tidak mampu membeli hadiah mahal, jangan sok jagoan. Itu sama saja seperti penjilat, dan itu menyakiti kakakku, lupakan saja, jangan dibicarakan lagi, orang seperti ini sudah tidak tahu malu. Gelombang ejekan pun terdengar. Terjadi gelombang diskusi. Membuat suasana di tempat kejadian menjadi sangat memalukan. Di antara mereka, yang paling sinis adalah beberapa penjilat yang baru saja memuji Li Yuntao. Mereka tertawa hampir di depan Chen Yuan. Aku sudah tidak peduli lagi dengan teman-teman sekelasku. Chen Yuan, aku juga bilang padamu. Jika kau benar-benar kekurangan uang, kau bisa datang padaku. Kenapa kau mempermalukan Liu Wenze? Itu juga menyebabkan pasangan muda itu bertengkar. Li Yuntao tampak sangat setia. Sepertinya jika beberapa siswa mengalami kesulitan, dia sangat rela memberi dengan murah hati. Melihat Chen Yuan dituduh oleh Liao Jia, diejek oleh teman-teman sekelas, dan dihina oleh para gadis, Li Yuntao merasa sangat senang di dalam hatinya. Tren pura-pura bersalaman saat ini sangat sempurna. Memanfaatkan kebejatan Chen Yuan untuk menonjolkan kemuliaan Tuan Li, dan di depan wajah Xiao Ruoyu, itu benar-benar tidak keren. Membiarkan anakmu berbohong. Kau tidak tahu cara menulis kata-kata yang buruk. Bab 82 Asap berbicara. Saat itu, Liu Wenze, yang telah bersabar sekian lama, benar-benar tidak tahan lagi. Liao Jia, kau sudah cukup, kau benar-benar sudah cukup. Mengapa kau selalu berbuat salah, tidak pernah mencari alasan dari dirimu sendiri, tetapi malah menghindari tanggung jawab secara membabi buta? Dulu, aku memanjakanmu dan mencintaimu. Bahkan jika kau berbuat salah, aku tidak akan memaksamu untuk berpikir jernih. Kau bilang kau tidak suka mendengar kebenaran yang besar. Bagus. Aku tidak banyak bicara. Aku berinisiatif meminta maaf padamu, aku berinisiatif membujukmu, siapapun yang salah, aku akan menundukkan kepala terlebih dahulu, karena aku seorang pria. Aku pikir kau akan mengerti kemurahan hatiku. Aku pikir kau akan mengerti bahwa aku telah mengalah padamu. Tapi pada akhirnya, apakah kau benar-benar berpikir aku salah? Tekananmu di setiap langkahlah yang membuatku kehilangan prinsip dan batasan sebagai seorang pria. Aku akui, aku memang jalang. Namun, kaulah yang mengusulkan untuk putus dulu, dan kaulah yang pertama kali mengkhianatiku. Xiao Chen memintaku meminjam uang bukanlah alasan pertengkaran kita, dan bukan seperti dia tidak akan membayarnya kembali. Kaulah yang serakah dan tamak, kenapa kau menjelek-jelekkan saudaraku? Kau ini apa? Kalimat terakhir itu, Liu Wenze hampir meraung. Selama periode ini, dia sangat tertekan. Terakhir kali kami putus. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengendarai Koenigsegg dengan diam-diam dan pergi. Tapi selalu ada sedikit depresi di hatiku, dan aku tidak bisa meluapkannya. Kali ini, Liu Wenze akhirnya meneriakkan apa yang ada di hatinya. Kesabaran manusia ada batasnya. Apakah orang jujur pantas diintimidasi? Kau terlalu sombong. Liu Wenze, kau. Liao Jia tercengang. Liu Wenze tidak pernah membentaknya. Tidak pernah. Tapi sekarang,
Apa salahnya memarahinya demi Chen Yuan? Dia merasa bahwa Liu Wenze, yang dulu patuh padanya, benar-benar menghilang. Sepertinya tidak ada cara untuk memperbaikinya. Liu tua tidak pernah separah ini sebelumnya. Dia orang yang sangat lembut. Mungkinkah Liao Jia benar-benar melakukan sesuatu untuk meminta maaf kepada Liu tua? Liu Wenze adalah seorang pria, demi saudaranya, dia bahkan tidak menginginkan seorang wanita. Tapi Chen Yuan, apakah dia benar-benar pantas diperlakukan sebagai saudara oleh orang lain? Chen Yuan juga menatap Liu Wenze dengan heran. Aku tidak menyangka orang ini begitu bersemangat hari ini. Dia langsung berbalik melawan Liao Jia. Dia memang benar-benar saudara sejati selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada yang salah dengan persatuan ini. Ingatlah gelombang persahabatan ini. Lupakan saja. Lupakan saja. Jangan bicara sembarangan tentang setiap orang. Hari ini kita tidak akan membicarakan hal lain, juga tidak akan membicarakan masalah hubungan pribadi. Sulit bagi orang-orang penting untuk berkumpul sekali saja. Jangan membuat suasana menjadi begitu kaku. Ketua kelas Jin Mengying berdiri dan berbicara. Dia adalah orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Dia bisa bergaul dengan hampir semua teman sekelas. Dengan kehadirannya, suasana di kelas sedikit mereda. Yun Tao, ku dengar kau cukup sukses akhir-akhir ini. Sepertinya kau sedang membuat video pendek tentang jerawat. Tanya Jin Mengying tiba-tiba. Lumayan, aku biasanya melakukan syuting video paruh waktu selain belajar di kelas. Aku sudah melakukannya selama sekitar setengah tahun. Aku punya lebih dari 200 juta penggemar. Li Yun Tao melirik Xiao Ruoyu sambil tersenyum. Secara otomatis ia mengaktifkan mode pura-pura. Awalnya, ia terlalu malu untuk membual tentang hal semacam ini, jika tidak, ia akan dicurigai dipaksa untuk berpura-pura. Tetapi karena Jin Mengying bertanya, ia terpaksa berpura-pura mengikuti arus. Apakah kamu punya banyak penggemar? Kukira kamu baru mulai bermain. Dengan begitu banyak penggemar, seharusnya kamu bisa menghasilkan banyak uang, kan? Jin Mengying terus bertanya, tidak banyak. Aku hanya menghasilkan 10.000 plus per bulan. Itu dianggap uang saku. Meskipun keluargaku bisa mendukungku, sebagai seorang pria, aku tidak bisa selalu makan sampai tua, kan? Dan aku setia pada industri pendidikan. Di tahap selanjutnya, aku berencana untuk membuka studio media sendiri, dan kemudian secara bertahap menjadikannya perusahaan media, membuat film dan serial TV. Li Yun Tao mulai berbicara dengan lantang. Pura-pura gila. Ia mengungkapkan penghasilannya, yang membuat sebagian besar siswa yang hadir menatapnya lurus. Terutama mahasiswi. Beberapa orang menatap Li Yun Tao, jelas hati mereka diam-diam tersentuh. Liao Jia juga termasuk di antaranya. Di antara teman-teman sekelas lama yang hadir, banyak dari mereka bingung tentang masa depan mereka. Setelah lulus, mereka mungkin bahkan tidak dapat menemukan pekerjaan dengan gaji 5.000 yuan per bulan. Lihat saja Li Yun Tao. Apalagi generasi kedua yang kaya, saya bisa menghasilkan lebih dari 10.000 yuan per bulan dengan membuat video pendek dan melakukan siaran langsung. Dia masih junior. Manusia lebih baik dari manusia. Menyebalkan. Tuan Tao, jangan bicarakan itu. Aku akan bergaul denganmu di masa depan. Saat kau memulai perusahaan di masa depan, kau harus ingat aku, adikku, kata Wang Wei dengan penuh perhatian. Mudah saja, mereka semua teman sekelas, aku pasti akan membantu jika aku bisa membantu. Li Yun Tao merasa tertekan. Dia merasa Xiao Ruoyu menatapnya dengan kagum. Benar saja, hanya pria dengan karir sukses yang paling mudah menarik perhatian sang dewi. Tidak cukup hanya menyandang nama generasi kedua kaya. Kau harus memiliki bisnis sendiri. Generasi kedua kaya yang hanya menghabiskan uang keluarga adalah anak boros. Generasi kedua kaya yang bisa memiliki karir sendiri adalah talenta muda yang benar-benar berbakat. Perasaan di antara keduanya benar-benar berbeda. Tak lama kemudian, pelayan datang. Lebih dari 10 siswa duduk di meja persegi panjang dengan panjang 1,6 meter dan lebar meter. Semua makan bersama di meja. Suasananya juga tidak terasa ramai. Chen Yuan sedang dalam suasana hati yang baik. Dan nafsu makannya besar. Dia sama sekali tidak terlihat malu. Dia baru saja diejek, tetapi sekarang dia terlihat seperti orang normal. Makan dan minum. Selama si brengsek ini ingin menjaga harga dirinya, dia mungkin tidak akan bisa makan. Tapi bagaimana dengan Chen Yuan? Dia benar-benar mengabaikan penghinaan dan ejekan semua orang. Cukup berani hingga keterlaluan. Xiao Chen, kamu baik-baik saja. Jika kamu merasa tidak nyaman, ayo pergi. Liu Wenze mencondongkan tubuh dan bertanya dengan suara rendah. Tidak apa-apa. Aku akan mengirim pesan dulu. Chen Yuan melambaikan tangannya.
Dia mengklik grup WeChat generasi kedua di Seoul. Dalam beberapa hari terakhir, tampaknya banyak orang telah ditambahkan ke grup generasi kedua di Seoul. Semuanya dibawa oleh teman-teman. Ukuran grup telah bertambah menjadi 34 orang. Pada dasarnya setiap generasi kedua memiliki lingkaran yang berbeda. Ketika mereka berpura-pura agresif, mereka akan mengatakan bahwa mereka dan Yan selalu berada di grup yang sama, dan pemimpin grup adalah Tuan Yan sendiri. Lalu ada yang ingin bergabung dengan grup. Reputasi dan popularitas Yan Zong saat ini tak perlu diragukan lagi. Chen Yuan add semua orang sebagai pemilik grup. Kemudian sebuah pesan dikirim. Aku ingin mengadakan pertunjukan, berkumpul di Hotel Kyushu. Pesan ini baru saja dikirim. Tiba-tiba, seluruh kelompok generasi kedua meledak. Sial, Tuan Yan memanggil kalian. Sialan, apakah si brengsek buta itu yang berani menyinggung Tuan Yan? Hotel Kyushu. Tunggu sebentar, aku di dekat sini, aku bisa membunuhmu dalam 10 menit. Ho. Saudara-saudara, cepat serang orang itu, Tuan Yan sudah bicara, pasukan tidak boleh kecil. Tidak dapat mendukung formulir ini, untuk. Bab 83 Senyum Manis. Selesai mengirim pesan. Chen Yuan melanjutkan makan. Li Yuntao duduk di tengah kursi utama, dia menunjuk Jiang San, memberi semangat, dan menegur Fang Qiu. Sudah memiliki sikap kepemimpinan. Tuan Tao, kemarilah, izinkan saya bersulang untuk Anda. Anda adalah orang yang paling berkembang di kelas kita. Anda bisa menghasilkan 10.000 plus sebulan sebelum lulus. Hanya Tuan Tao yang memiliki kekuatan seperti ini. Yun Tao dulunya adalah siswa yang kurang berprestasi di sekolah kita, dan sekarang dia sama bergengsinya seperti dulu. Luar biasa. Tuan Tao tampan, memiliki latar belakang keluarga yang baik, dia cakap, dan dia adalah siswa peringkat 985. Dia sempurna dalam segala hal. Sahabat Liao Jia, Gu Sisi, berkata dengan malu-malu. Jika bukan karena mengetahui bahwa Li Yuntao menyukai Xiao Ruoyu, dia tidak bisa menahan diri untuk memeluknya. Memikirkan betapa hebatnya Li Yuntao sekarang. Tatapan semua orang tanpa sadar tertuju pada Xiao Ruoyu. Dia telah menolak Li Yuntao saat itu. Aku tidak tahu apakah aku menyesalinya sekarang. Tapi Xiao Ruoyu tetap tenang dari awal hingga akhir, dan tidak terkejut dengan penghasilan bulanan Li Yuntao yang lebih dari 10.000. Ketenangannya bukan pura-pura. Ketika kamu pernah melihat penghasilan bulanan 1 juta, penghasilan bulanan puluhan juta, dan bahkan membangun grup perusahaan bernilai miliaran dolar sendiri. Wajar jika penghasilan bulanan 10.000 plus benar-benar rata-rata. Pandangan menentukan pola dan tinggi badan seseorang. Lingkaran pergaulan berbeda, dan orang-orang yang kamu temui juga berbeda. Lingkungan keluarga Xiao Ruoyu tidak biasa, dan dia juga mahir dalam 5 bahasa. Tentu saja, dia telah bertemu dengan beberapa orang yang sangat baik. Di tahun kedua kuliahnya, dia juga pergi ke Inggris sebagai mahasiswa pertukaran selama setahun. Bukan berarti dia belum pernah bersekolah di sekolah-sekolah terkenal dunia, bertemu dengan para elit yang kembali dari luar negeri, dan menghadiri pesta-pesta para bos besar. Li Yuntao hanya bisa berpura-pura agresif di depan teman-teman sekelasnya. Jika dia benar-benar ingin bersaing, anak muda di Seoul yang lebih baik darinya jumlahnya tidak kurang dari 4 digit. Xiao Ruoyu tentu saja tidak perlu memandangnya berbeda. Setelah minum anggur, Li Yuntao sudah sedikit melayang. Ruoyu, sebenarnya, selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah melupakanmu, aku. Li Yuntao hendak membuat pengakuan yang puitis. Tanpa diduga, duduk di pojok, seorang anak laki-laki bermata hitam tiba-tiba berkata dengan bersemangat. Sialan, Xiaomi datang ke restoran Kyushu untuk makan malam, dan dia masih siaran langsung. Pria berkacamata itu bernama Zhang Chao, dan dia bertubuh gemuk. Saat makan tadi, dia masih saja menatap ponselnya untuk menonton pembawa acara wanita. Dia bukan tipe orang yang ramah. Xiaomi. Apakah dia penari hiu nomor 1, Xiaomi? Apakah dia benar-benar datang ke Seoul? Tanya seorang anak laki-laki dengan heran. Itu tidak benar, kamu tidak tahu betapa populernya Xiaomi sekarang. Semalam, Pak Yan memberinya lebih dari 1 bintang super. Popularitasnya meledak sekarang. Hari ini, popularitasnya masih tak berkurang, mencapai 500 bintang. Ayo kita nonton. Aku juga penggemar Xiaomi, jadi mungkin aku bisa minta foto grup, ejek seorang anak laki-laki. Aku bukan penggemar Xiaomi, aku penggemar Tuan Yan benar-benar hebat. Mungkin kau tidak tahu bahwa Tuan Yan saat ini berada di Seoul. Dia adalah pemimpin kelompok generasi kedua yang kaya raya. Baru kemarin, salah satu saudaraku menyebutkan kepadaku bahwa ada kesempatan untuk mengajakku bergabung dengan kelompok ini, dan mungkin kita bisa mengajak Tuan Yan makan malam. Li Yuntao terus membual. Memaksa untuk memakai emas di wajahnya. Mendengar ini,
Chen Yuan hampir tersedak nasi. Aku yang mengajakmu, kenapa kau menggunakan namaku untuk berpura-pura? Presiden Yan duduk di depanmu, apakah kau tidak malu? Chen Yuan melirik Li Yuntao dengan sedikit geli. Tapi dia benar-benar tidak menyangka. Xiaomi akan datang ke Hotel Kyushu untuk makan malam, dan juga mengadakan siaran langsung di luar ruangan. Tuan Tao hebat. Jika kau benar-benar bisa makan malam dengan Tuan Yan, maka kau bisa dianggap memasuki lingkaran Shen Hao dan melangkah ke kelas atas. Wang Wei iri. Pak Yan bisa memberi hadiah senilai juta di platform siaran langsung utama. Diperkirakan kekayaan bos ini setidaknya miliar. Sekelompok mahasiswa membicarakannya. Li Yuntao merasa daya tariknya sedikit berkurang. Chen Yuan berpikir, makan malam denganku, apakah itu termasuk masuk ke kalangan atas? Jadi, ini standar untuk masuk ke kalangan atas. Dia sudah memikirkannya sebelumnya. Bagaimana cara berbaur dengan masyarakat kelas atas yang legendaris? Ternyata aku adalah masyarakat kelas atas di mata orang lain. Tidak ada yang salah. Ayo pergi, biar ku katakan satu hal lagi. Aku sebenarnya kenal penyiar ini, Xiaomi. Saat aku menghadiri sebuah acara di Shanghai, aku pernah bertemu dengannya. Kami berdua berasal dari lingkaran yang sama, dan kami bisa dianggap sebagai rekan kerja. Senyum menawan dan percaya diri muncul di sudut mulut Li Yuntao. Keberuntungannya hari ini sungguh bagus. Dia sebenarnya tidak mengenal banyak tokoh penting di Shark Platform. Tapi Xiaomier kebetulan adalah salah satu dari mereka. Sekarang aku kebetulan bertemu dengan penari nomor 1 Shark ini, bukankah ini kesempatan bagiku untuk menyelamatkan muka? Akan kubiarkan kalian para penjilat melihatnya hari ini. Seberapa kuat koneksi Lao Su. Betapa hebatnya orang yang kukenal. Itu saja. Sekelompok anak laki-laki dan perempuan bergegas keluar dari box 520 seolah-olah menyaksikan keseruan. Menuju lobi hotel. Benar saja, mereka melihat seorang gadis yang tingginya sekitar 1,7 meter dan mengenakan pakaian modis dan seksi dengan sosok yang anggun dan menawan. Gadis itu juga memegang tongkat selfie di tangannya. Dia terlihat sangat cantik. Dia sedikit lebih tinggi dari Xiao Ruoyu, tetapi penampilan dan temperamennya sedikit lebih rendah dari Xiao Ruoyu, tetapi dia juga dapat dianggap sebagai kecantikan papan atas. Kelebihan lainnya adalah identitasnya. Shark adalah pembawa acara wanita yang sangat populer. Memiliki jutaan penggemar otaku. Dan setelah hadiah besar Yanzong yang berjumlah puluhan juta, jumlah penggemarnya akan segera melebihi 1000 juta. Xiaomi sudah mulai menjadi pembawa acara wanita top yang fenomenal. Pembawa acara wanita fenomenal di platform Shark sebelumnya adalah Feng Xiaomo, tetapi sekarang dia adalah Xiao Tuan-Tuan. Terlihat betapa cepat popularitasnya meningkat dalam periode waktu ini. Xiaomi, bolehkah aku berfoto denganmu? Aku penggemarmu, dan aku punya tanda penggemar tingkat 7. Zhang Chao berlari menghampiri dengan bersemangat dan bertanya. Dia tampak gelisah, sedikit gugup. Oke. Xiaomi tersenyum dan setuju dengan ramah. Umumnya, pembawa acara populer sering mendapat permintaan dari penggemar untuk berfoto bersama mereka saat siaran langsung di luar ruangan. Dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Terima kasih, Xiaomi, aku akan terus mendukungmu, dan aku akan memberimu pesawat di masa depan. Zhang Chao berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, terima kasih kepada penggemar atas pesawat besarnya. Haha. Xiaomi tertawa. Menunjukkan ekspresi yang sangat ramah. Selama siaran langsung, sikap terhadap penggemar harus baik. Jika tidak, Anda akan langsung disemprot. Xiaomi, aku juga penggemarmu. Meskipun aku tidak punya lencana penggemarmu, aku pasti akan membelikannya nanti. Bolehkah aku berfoto denganmu? Oke. Begitu saja. Sekelompok siswa laki-laki dengan antusias berkumpul di sekitar Xiaomi untuk berfoto. Li Yuntao tersenyum tipis. Dengan tangan di saku, dia berjalan menuju Xiaomi dengan langkah tenang dan terkendali. Dia hendak menyapa. Xiaomi melihat seorang pria yang sangat mengejutkannya. Tiba-tiba senyum manis dan malu-malu muncul. Li Yuntao berpikir bahwa Xiaomi sedang memperhatikannya. Bab 84 Astaga. Apakah ini Ferrari? Xiaomi, halo. Li Yuntao mengulurkan tangannya untuk menyapa. Senyum percaya diri muncul di wajahnya. Tapi, Xiaomier berjalan melewatinya. Seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali. Abaikan. Si merah guo-guo mengabaikannya. Ekspresi Li Yuntao menjadi kaku. Rasanya dia tidak bisa menahan rasa malu. Baru saja dia membual di depan semua teman sekelasnya bahwa dia mengenal Xiaomi. Tapi sekarang orang-orang menganggapnya seperti udara. Ini agak memalukan. Dia segera berbalik dan mengejarnya, berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan muka. Tapi kemudian dia menyadari bahwa Xiaomi telah berjalan di depan Chen Yuan.
Dia juga menunjukkan ekspresi malu dan imut. Kakak Chen Yuan, awalnya aku ingin mengajakmu makan malam hari ini, tapi aku takut kau sibuk dan tidak punya waktu. Aku tidak menyangka kita akan bertemu secara kebetulan. Sungguh takdir, kata Xiaomier dengan nada lembut. Kedengarannya seperti kau sedang menggoda. Cara Xiaomi memandang Chen Yuan seolah-olah sedang memandang seorang dewa. Kekaguman dan kekaguman yang terpancar dari matanya sama sekali bukan pura-pura. Li Yuntao tercengang. Seperti patung pasir di tempat. Dia sedikit bingung dengan situasi ini. Xiaomi itu seperti apa? Seorang pembawa acara populer dengan jutaan pengikut. Dikenal sebagai dewi rumah tangga, dia adalah kekasih impian banyak pria hidung belang, brengsek, dan pria gendut. Dan Chen Yuan hanya sampah. Sampah. Masyarakat. Seorang gadis penggoda harus meminjam uang dari saudaranya, dan dia bahkan tidak bisa menggoda pria hidung belang. Bajingan seperti itu bisa membuat Xiaomi, penari nomor satu para penggoda, dewi rumah tangga, menunjukkan ekspresi malu seperti itu. Astaga! Situasi apa ini? Bukan hanya Li Yuntao yang bingung di tempat kejadian. Ada juga Li Wei, Liao Jia, Gu Sisi, Jin Mengying, Liu Wen, dan lainnya. Bahkan Xiao Ruoyu, yang awalnya acuh tak acuh, menunjukkan ekspresi aneh. Apakah ada yang aneh dengan Chen Yuan ini? Ini benar-benar kebetulan. Teman-teman SMA saya berkumpul di sini hari ini. Saya tidak menyangka Anda akan datang ke sini untuk siaran langsung. Chen Yuan tersenyum dan merentangkan tangannya. Apakah ini semua teman-teman SMA Anda? Kenapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Chen Yuan, bagaimana kau tahu Xiaomi? Li Yuntao tiba-tiba menyela. Aku juga penggemarnya. Saat dia datang ke Seoul kemarin, aku ada di bandara. Karena takdir, aku banyak mengobrol dan makan bersama dengannya. Nada bicara Chen Yuan datar dan lugas, tanpa emosi. Sepertinya dia sedang membicarakan hal yang sangat biasa. Sebenarnya, di matanya, hal semacam ini memang sangat biasa, dan tidak perlu terlalu pamer. Tapi kata-kata ini terdengar di telinga Li Yuntao. Dia merasa Chen Yuan sedang berpura-pura. Hanya seorang wanita biasa, dan kebetulan makan bersama pembawa acara terkenal, dan merasa dirinya luar biasa. Apakah kau pikir kau bisa berpura-pura agresif di depan Tuan Li? Apakah kau takut? Tidak bisa mengenali dirimu sendiri. Jadi begini, Mier, kita pernah bertemu di Magic City sebelumnya, di pameran komik 2 dimensi. Oh, aku ingat, sepertinya agak familiar, siapa namamu? Puff. Mendengar ini, Li Yuntao hampir muntah darah. Awalnya, aku ingin memamerkan koneksiku yang kuat, tapi siapa sangka Xiaomier sama sekali tidak ingat namanya. Ini agak mengolok-olok. Ada begitu banyak siswa yang menonton. Tidak bisakah kau menyelamatkan mukaku? Haha, Xiaomi, kau lucu sekali. Li Yuntao dengan bijaksana meredakan situasi dan sedikit mengurangi rasa malu. Pak Tao, kita sudah selesai makan, dan masih pagi, bagaimana kalau kita pergi bernyanyi? Li Wei tiba-tiba menyarankan. Ini juga merupakan proses reuni kelas pada umumnya. Bernyanyi setelah makan malam. Lalu aku berteriak di KTV sampai jam 1 atau 2 pagi. Minum, mengobrol, makan biji melon. Dengan bantuan cahaya redup, perasaan yang sudah agak aneh dengan cepat memanas. Ada 1 atau 2 pasangan pria dan wanita yang mungkin saling pandang atau menghidupkan kembali perasaan lama mereka. Setelah itu, sesuatu yang tak terlukiskan terjadi. Inilah ritme yang dinantikan orang. Bukan hanya laki-laki yang berpikir begitu, mungkin beberapa perempuan juga berpikir begitu. Lagi pula, masa muda akan segera berlalu. Jika kita tidak bersenang-senang sekarang, kita akan menjadi tua. Jika kamu tidak bersenang-senang saat muda, apa yang akan kamu lakukan saat tua nanti? Oke, ayo pergi, hanya 10 menit dari sini ke Happy Space, mari berkumpul di pintu masuk Happy Space sebentar lagi. Aku datang ke sini naik mobil, aku bisa membawa 3 atau 4 orang, Ruoyu, bagaimana kalau kau menggunakan mobilku? Li Yuntao menoleh ke Xiao Ruoyu dan bertanya. Oke. Xiao Ruoyu tidak menolak, tetapi mengangguk sedikit. Ketua Regu, Gu Sisi, Liao Jia, kalian juga bisa pakai mobilku, ada 3 orang di belakang, seharusnya tidak terlalu sesak. Maserati yang dikendarai Li Yuntao bukanlah mobil sport dengan hanya 2 tempat duduk. Itu adalah sedan mewah dengan 4 tempat duduk. Mobil sport hanya merepotkan, dan sedan umumnya lebih praktis daripada mobil sport. Baris belakang agak sempit, dan sebenarnya tidak masalah untuk 3 orang. Xiaomier mengamati dengan tenang di belakang Chen Yuan. Dia bisa tahu sekilas bahwa kelompok orang ini tampaknya sama sekali tidak tahu identitas asli Chen Yuan. Kalau tidak, dari mana Li Yuntao, yang bukan siapa-siapa, bisa memberi perintah di sini?
Tetapi karena Chen Yuan tidak mengungkapkannya, Xiaomi tidak banyak bicara. Tuan Yan tetap rendah hati seperti biasanya. Tak lama kemudian, sekelompok orang berjalan keluar dari Hotel Kyushu. Turun. Li Yuntao menekan kunci mobil. Aku melihat sebuah Maserati Presiden yang cukup memukau di pinggir jalan, dan lampu depannya berkedip 2 kali. Astaga, Tuan Tao, Anda mengendarai Maserati Presiden. Mobil ini harganya lebih dari 160 juta dengan konfigurasi tinggi, dan bahkan dengan konfigurasi rendah, harganya mulai dari 140 juta. Sialan, aku berharap bisa membeli Civic dalam 10 tahun. Tuan Tao sekarang mengendarai Martha. Aku benar-benar tidak ingin mengatakan apa-apa. Mengapa ayahku bukan Mayun? Lupakan Mayun, jika Yan selalu bisa menjadi ayahku, aku akan segera mengganti nama keluargaku menjadi Yan. Meskipun beberapa siswa telah melihat kunci Trisula di tangan Li Yuntao barusan. Aku benar-benar melihatnya mengendarai Maserati. Aku tidak bisa menahan rasa sedikit terkejut. Ketika aku masih SMA, aku tidak melihat hal-hal hebat tentang Li Yuntao. Jadi aku hanya melihatnya lebih tampan, memiliki prestasi akademik yang lebih baik, dan memiliki uang saku lebih banyak. Tapi sekarang sudah 3 tahun berlalu. Mereka akhirnya menyadari bahwa, sebenarnya, mereka kalah sejak awal. Mungkin di masa depan, jurang di antara mereka akan semakin lebar dan pada akhirnya mereka menjadi orang-orang dari 2 dunia yang berbeda. Memalukan. Terkadang dunia itu sendiri tidak adil. Li Yuntao memandang semua siswa dengan mata iri. Wajah yang tadi tampak kalah sepertinya akhirnya mendapatkan kembali beberapa poin. Senyum lain teruk di bibirnya. Dengan sangat sopan, dia membukakan pintu penumpang untuk Xiao Ruoyu. Letakkan satu tangan di atas kepala Xiao Ruoyu untuk mencegahnya terbentur secara tidak sengaja. Detail dirinya ini, di mata para gadis, sungguh menawan dan tampan. Yuntao sangat detail, aku benar-benar iri pada Xiao Ruoyu. Kenapa tidak ada cowok yang pernah memperlakukanku seperti ini? Tidak bisakah kau mendapatkan cinta jika kau tidak cantik? Seorang teman sekelas perempuan yang berpenampilan biasa menghela napas. Tepat ketika Xiao Ruoyu hendak masuk ke mobil. Tiba-tiba sebuah truk derek berhenti di depan Hotel Kyushu. Aku melihat 2 pekerja truk derek keluar dari mobil. Tentu saja, truk derek itu bukanlah intinya. Intinya adalah, apa yang diangkut di belakang truk derek itu ternyata adalah mobil super Ferrari. Ferrari ini sangat keren, aku takut harganya 500 juta. Tunggu sebentar, ini bukan Ferrari biasa, apa-apaan ini, Ferrari Rafa, mobil super mewah seharga lebih dari 2.000 juta. Sial, sial, sial. Benarkah ini Ferrari? Aku akan membuangnya. Orang hebat macam apa yang mampu membeli mobil ini? Bab 85 saya membeli mobil ini. Staf yang bertanggung jawab atas pengiriman trailer itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Bip 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 bip. Sayangnya, ponsel Chen Yuan berdering tepat pada waktunya. Hei, bos, di mana Anda? Saya telah mengirimkan mobil ke alamat yang Anda tentukan, silakan datang dan tanda tangani. Baik, Chen Yuan mengangguk. Detik berikutnya, saya melihatnya berjalan menuju staf pengangkut dengan ekspresi tenang. Di bawah tatapan semua siswa. Dengan acuh tak acuh berkata, mobil ini milik saya, silakan 2 orang untuk menurunkan mobil. Baik, bos, silakan tanda tangani nama Anda. Selain itu, Anda juga perlu mengirimkan pesan kepada kami untuk mengkonfirmasi penerimaan barang. Jika tidak, jika pengiriman salah, Anda tidak akan dapat membayarnya bahkan jika Anda menjual seluruh keluarga saya, kata pemilik truk derek Parubaya itu dengan hormat. Baik, Chen Yuan memberi isyarat. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Che Huang. Mobil telah diterima, dan saya akan membayar Anda setelah mencoba mobil selama 2 hari. Oke, Tuan Tembakau, coba saja, jika ada masalah kualitas, jangan ragu untuk menghubungi saya. Sang bos mobil langsung menjawab. Sangat cepat, kurang dari 10 detik. Telepon kru derek berdering. Halo. Baik, Bos C. Oke, Tuan C. Jangan khawatir, saya jamin semuanya akan dipatuhi oleh saya. Menutup telepon. Kedua sopir truk memandang Chen Yuan dengan lebih hormat. Kemudian, mulai bongkar muat. Ini, bagaimana mungkin? Apakah Chen Yuan membeli Ferrari Rafa seharga lebih dari 2.000 juta? Boom! Seorang gadis berkacamata baru saja selesai berbicara. Kebingungan melanda. Hening seketika. Sekitar 20 teman sekelasnya tercengang. Mereka semua kaku. Terkejut. Para bos dengan mulut terbuka lebar seolah bisa memasukkan telur burung unta ke dalamnya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Chen Yuan, seorang yang biasa-biasa saja, mampu membeli supercar mewah seharga lebih dari 2.000 juta yuan. Lelucon internasional macam apa ini? Ada apa dengan dunia ini?
Mampukah Chen Yuan membeli supercar? Chen Yuan. Tak peduli berapa banyak tanda tanya yang muncul di dahi mereka. Namun, semua yang terjadi di depan mata saya tampak seperti kenyataan. Tidak melihat staf, apakah mereka sudah memastikan identitas Chen Yuan? Ekspresi di wajah Li Yuntao tiba-tiba terasa sangat tidak nyaman. Awalnya, dia mengendarai Maserati Creuni kelas hari ini, hanya untuk berpura-pura agresif, hanya untuk pamer, bahkan Dewi Xiaoruoyu sepertinya ingin segera naik mobilnya. Tapi di saat yang paling kritis, Chen Yuan, si anjing, tiba-tiba berbalik melawan angin, dan melawan balik. Tidak ada perbandingan antara mobil Maserati seharga lebih dari 160 juta dan Ferrari Rafa seharga lebih dari 2.000 juta. Sebagian kecil dari mobil ini lebih mahal daripada mobilnya. Bagaimana perbandingannya? Tapi dia benar-benar tidak bisa memahaminya, bagaimana Chen Yuan mampu membeli mobil mewah seperti itu. Kapan si anjing yang menjilat sutra dalam kesan saya menjadi begitu hebat? Aku mengerti, akhirnya aku mengerti. Chen Yuan, apakah kau ingin memainkan trik yang sama 2 kali? Apakah kau benar-benar berpikir semua orang bodoh? Berakting sekali sudah cukup, dan berakting 2 kali terlalu palsu. Liao Jia tiba-tiba berkata dengan nada mengejek. Apa? Jia, apa yang kau bicarakan? Apakah Chen Yuan sedang berakting? Jin Mengying, ketua regu, bertanya dengan ekspresi bingung. Benar. Aku putus dengan Liu Wenze beberapa hari yang lalu. Dia juga menggunakan cara yang sama. Meskipun kemewahan dan mobil mewahnya sangat besar, aku sama sekali tidak percaya bahwa dia mampu membeli mobil mewah senilai lebih dari 2.000 juta yuan. Setelah itu aku juga meminta seorang teman untuk pergi ke kampung halaman Liu Wenze untuk menyelidikinya. Dia sama sekali bukan generasi kedua yang super kaya. Dia hanya berpura-pura. Apakah kau pikir jika kau lebih megah, kau benar-benar kaya? Sadarlah. Mengapa kau berbohong pada dirimu sendiri? Liao Jia berkata dengan nada yang sangat meremehkan. Semua orang tahu bahwa Liu Wenze dan Chen Yuan memiliki hubungan yang sangat baik. Dan Liu Wenze memiliki kepribadian yang jujur, dia tidak terlalu genit, dan dia tidak akan pernah berpikir untuk meminjam mobil mewah untuk berpura-pura agresif dan menamparkan Liao Jia di wajah. Jadi ide gila ini pasti berasal dari Chen Yuan. Karena Chen Yuan mampu memberikan pengaturan seperti itu kepada Liu Wenze. Tentu saja dia bisa memainkan permainan ini sendiri. Dan seterusnya. Semuanya sudah direncanakan. Untuk membuat Xiao Ruoyu terkesan di depannya, dia tidak ragu-ragu menghabiskan banyak uang untuk meminjam mobil mewah dan berpura-pura agresif. Niatmu juga baik. Apa yang bisa dipalsukan tetaplah palsu, dan tidak akan tahan uji apapun. Setelah terbongkar, apa bedanya dengan pembohong yang korup secara moral? Tak tahu malu. Jadi begitu, aku hampir ditipu oleh anak ini barusan. Mobil mewah seharga lebih dari 2.000 juta yuan digunakan untuk berpura-pura agresif. Diperkirakan biaya sewanya sehari sangat mahal. Aku tidak punya uang untuk makan. Chen Yuan pasti meminjam uang dari rentenir. Sosok patung pasir ini, kurasa otaknya terjebak di balik pintu. Seketika itu, semua orang beralih dari terkejut menjadi jijik. Kata-kata Liao Jia meyakinkan sebagian besar siswa. Karena dalam kesan mereka, Chen Yuan awalnya adalah orang yang sangat baik. Mengenalnya selama bertahun-tahun, tidak pernah berubah. Wajar jika seseorang berpura-pura menjadi penipu selama 1 atau 2 bulan. Jika dia berpura-pura selama 5 atau 6 tahun, itu akan sedikit tidak masuk akal. Dibandingkan dengan status Chen Yuan yang luar biasa karena mampu membeli mobil Marriott senilai lebih dari 2.000, mereka lebih cenderung mempercayai kata-kata Liao Jia. Orang-orang tidak mau percaya bahwa nama bandit itu adalah Zhang Muzi, mereka lebih rela percaya bahwa bandit ini bernama Zhang Mazi. Liu Wenze, apakah kamu benar-benar meminjam mobil mewah untuk berpura-pura agresif beberapa hari yang lalu? Gu Sisi, sahabat Liao Jia, tiba-tiba bertanya. Benar, aku akui memang Xiao Chen yang meminjamkan mobil mewah itu untukku hari itu, tapi... Oke, aku mengerti, jangan jelaskan. Ternyata Chen Yuan tidak melakukan hal seperti itu sekali atau 2 kali, untungnya Jia membongkarnya. Karena sudah terbongkar, jangan berakting lagi. Jika kamu mengambil supercar senilai lebih dari 2.000 juta yuan, kamu tidak akan bisa menggantinya jika kamu menabraknya. Barang-barang patung pasir, jika kamu ingin berpura-pura agresif, kamu tidak perlu melakukan hal baru. Meminjam mobil mewah setiap hari untuk berpura-pura agresif, metode ini sudah kuno. Situasinya semakin memburuk. Chen Yuan hampir menjadi sasaran kritik publik. Li Yuntao hampir gila karena tertawa. Dia benar-benar tidak menyangka taktik Chen Yuan serendah itu. Berpura-pura tak tertahankan malah kena tamparan. Terbongkar di tempat dan kena tamparan di muka. Bahkan Liu Wenze sendiri mengakui bahwa Chen Yuan meminjam mobil.
Tidak ada lagi yang bisa dicuci. Benar saja, kepura-puraan juga harus dibagi. Orang yang cakap berpura-pura agresif adalah yang terbaik. Orang-orang yang tidak punya kekuatan dengan paksa berpura-pura agresif, jadi mereka hanya bisa berpura-pura bodoh. Semuanya, jangan banyak bicara. Bagaimanapun juga, kita semua teman sekelas lama, jaga harga diri masing-masing, dan kalahkan orang lain tanpa menamparkan muka. Tidak mudah bagi Chen Yuan untuk bertingkah seperti ini, haha. Li Yuntao tiba-tiba berbalik dan mengucapkan kata-kata manis kepada Chen Yuan. Tapi apakah itu kata-kata baik atau sindiran, siapapun yang jeli dapat memahaminya begitu mendengarnya. Xiao Ruoyu. Tingkat kesukaan -5. Xiao Ruoyu. Tingkat kesukaan -5. Tingkat kesukaan saat ini -20 poin. Chen Yuan melihat skor kesukaan Xiao Ruoyu turun lagi 10 poin, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ternyata Dewi itu juga bisa menggemakan apa yang dikatakan orang lain. Dia juga hanya orang biasa, tidak sepintar dan secerdas yang dibayangkan. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras di jalan. Bab 86 semua penonton terkejut. Saya melihat yang pertama muncul adalah Lamborghini Bull. Kemudian diikuti oleh Lamborghini Mavericks. Selanjutnya, Porsche 911, Ferrari 488, Aston Martin, Maybach, McLaren, Bentley, Rolls-Royce Phantom, dan mobil-mobil mewah lainnya muncul satu demi satu. Bahkan ada Koenigsegg. Semua mobil mewah ini menuju Hotel Kyushu ke arah yang sama. Mengancam, sangat mendominasi. Para pejalan kaki di pinggir jalan semuanya takjub. Sekilas, ada lebih dari 30 mobil mewah. Setiap mobil mewah tidak kalah dengan Maserati Presiden milik Li Yuntao. Gambaran yang ditampilkan sungguh luar biasa. Suasananya mencekam dan menyesakan. Seluruh tempat sunyi senyap. Semua staf Hotel Kyushu gemetar ketakutan. Kemegahan ini menakutkan. Tak lama kemudian, lebih dari 30 mobil mewah terparkir di depan Hotel Kyushu, memenuhi seluruh area parkir hotel. Seorang pemuda berkacamata hitam turun dari Koenigsegg terlebih dahulu. Kemudian seorang pria berambut putih turun dari Lamborghini. Sekelompok orang kaya generasi kedua keluar dari mobil satu persatu. Mereka berdesakan dan berjalan menuju Chen Yuan. Hehe. Masih kelompok orang yang sama yang tidak berubah, bahkan kelompoknya pun tidak berubah. Terlalu asal-asalan. Aku melihat pemuda berkacamata hitam dan memegang tusuk gigi itu terakhir kali. Koenigsegg itu, bukan. Bukankah itu mobil yang dipinjamkan ke Liu Wenze terakhir kali? Liao Jia terus mengejek dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Meskipun dia juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Tapi dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa ini adalah sekelompok aktor, sebesar apapun pertunjukannya, semuanya palsu. Diam, kau patung pasir, tahukah kau apa yang kau bicarakan? Itu Zhang Haotian, putra sulung keluarga Zhang, dan Longjiang Real Estate milik keluarganya. Li Yuntao segera memalingkan wajahnya dan menegur Liao Jia. Ini adalah tuan muda keluarga Zhang. Dalam mimpinya, dia ingin berhubungan dengan lingkaran orang kaya generasi kedua yang dia masuki. Sayang sekali orang-orang sama sekali tidak menganggapnya sebagai teman. Ada juga Bai Qilin, tuan muda keluarga Bai, yang juga bukan orang sembarangan. Ayahnya adalah pemegang saham Rice Fund. Sungguh gila. Siapa sebenarnya Zhang Shaobai? Bisakah seorang aktor berakting dengan begitu angkuh? Omong kosong apa yang ada di kepalamu? Longjiang Real Estate. Liao Jia tercengang di tempat. Siapa di Seoul yang tidak tahu nama Longjiang Real Estate? Bukan hanya Seoul, bahkan seluruh provinsi pun merupakan perusahaan besar yang terkenal. Tentu saja, Liao Jia juga pernah mendengar nama Longjiang Real Estate. Dia bahkan berpikir untuk membeli rumah di bawah Longjiang Real Estate ketika dia punya banyak uang di masa depan. Tapi sekarang, Li Yuntao mengatakan kepadanya bahwa pria berkacamata hitam ini ternyata adalah pemilik muda Longjiang Real Estate. Apa-apaan ini? Liao Jiaren bodoh. Tentu saja, Li Yuntao tidak perlu berbohong padanya. Itu berarti orang-orang ini bukan aktor. Tapi mengapa pemuda top seperti itu meminjamkan mobil kepada Liu Wenze? Apakah Liu Wenze pantas masuk ke lingkaran seperti itu? Tepat ketika Liao Jia bingung di tempat dan pikirannya sudah kacau. Tuan muda legendaris keluarga Zhang menghampiri Chen Yuan seperti adik laki-laki. Berteriak dengan hormat. Jauh lebih baik. Jauh lebih buruk. Jauh lebih buruk. Petik 2 petik 2. Lebih dari 30 generasi kedua kaya berteriak satu demi satu. Saat itu juga, membuat penonton terpaku. Semua orang terengah-engah. Hampir tersedak. Udara seolah mengembun. Li Yuntao terkejut. Gu Sisi terkejut. Jin Mengying terkejut. Semua teman sekelas lama terkejut.
Bahkan semua penonton di Hotel Kyushu gemetar. Berlebihan. Menakutkan. Lebih dari 30 generasi kedua kaya, termasuk pemilik muda Longjiang Real Estate, putra pemegang saham beras, dan orang-orang gila generasi kedua dengan latar belakang luar biasa, tiba-tiba menyapa Chen Yuan secara bersamaan. Nima. Kulit kepala merinding. Sekarang. Bahkan Xiao Ruoyu, yang selalu tenang seperti air, menunjukkan ekspresi takjub di wajahnya. Dia juga pernah bertemu pemilik muda Longjiang Real Estate di sebuah resepsi kelas atas. Pihak lain terkenal dengan temperamen pemberontaknya. Orang-orang muda dan tua seperti itu, bahkan dia mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk naik ke posisi tinggi. Dan Zhang Haotian sudah punya pacar. Pihak lainnya adalah putri dari grup Xiangpi. Nilai pasar Xiangyu.com mendekati miliar, dan itu sangat cocok dengan keluarga Zhang. Pemuda hebat seperti itu, yang terkenal pemarah, malah menyapa Chen Yuan. Lalu identitas asli Chen Yuan seharusnya. Tak terbayangkan. Tak terbayangkan. Tanda seru. Jauh. Chen Yuan sehebat itu. Ketua kelas Jin Mengying berkata dengan nada gemetar. Teman-teman sekelas yang tadi mengejek Chen Yuan, seperti Li Wei dan lainnya. Sekarang aku benar-benar ingin mencari celah untuk menyerang mereka. Memalukan. Tadi mereka mengejek Chen Yuan sebagai sampah, penjilat anjing, dan orang rendahan. Jika memang begitu, itu dianggap seperti menjilat anjing dan orang rendahan. Jadi mereka siapa? Kalian siapa? Wajah Li Yuntao memerah. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Yuan memiliki kekuatan seperti itu, yang membuat semua anggota keluarga Zhang, baik muda maupun tua, memanggil Yuan Shao dengan hormat. Memikirkan dirinya sendiri yang tadi membual di kotak. Dia juga pamer di depan Chen Yuan bahwa dia bisa menghasilkan lebih dari 10.000 yuan sebulan. Memalukan. Dia pura-pura terbang ke atas sebelumnya. Sekarang kalau dipikir-pikir, aku memang bodoh di depan orang lain. Liao Jia, ada apa denganmu? Kenapa kau terus memfitnah Chen Yuan, membuat kita salah paham? Sahabatku, Gu Sisi, berkata dengan marah. Matanya menatap tajam. Gu Sisi baru tahu sekarang. Ternyata di antara teman-teman sekelas SMA, orang yang paling hebat sebenarnya adalah Chen Yuan. Kekuatan yang ditunjukkan Chen Yuan lebih dari 100 kali lebih kuat daripada Li Yuntao. Jika bukan karena kekeliruan Liao Jia, mengandalkan identitas dan persahabatan teman-teman sekelas lama, bahkan jika mereka tidak dapat mengembangkan hubungan dengan Chen Yuan yang melampaui persahabatan tetapi bukan cinta. Setidaknya mereka dapat menemukan pekerjaan yang baik melalui hubungan mereka, atau mengenal generasi kedua yang kaya lainnya. Dan sekarang, hubungan ini diperkirakan akan putus. Kerugiannya tak terukur. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Aku tidak tahu, Sisi, bagaimana kau bisa mengatakan itu tentangku? Kata Liao Jia dengan nada tersinggung. Menghadapi sapaan dari sekelompok generasi kedua yang kaya, Chen Yuan hanya melambaikan tangannya dan tersenyum. Semuanya, kalian sangat baik padaku hari ini, aku akan mengingat persahabatan ini terlebih dahulu. Haha, ketua kelompok telah memanggil kita, beraninya kita tidak melakukannya. Bos, sama-sama. Yanda, aku penggemarmu. Di antara kelompok anak muda kaya raya ini, Chen Yuan tetap bersikap rendah hati di hadapannya. Tapi sekarang, Li Yuntao tiba-tiba menemukan kenalan. Di antara kelompok anak muda kaya raya ini, ada seorang pemuda lain bernama Yang Huanyu yang memiliki hubungan baik dengan Li Yuntao. Li Yuntao membual di meja makan sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia mengenal seseorang yang berpengaruh yang dapat membawanya lebih dekat ke kelompok anak muda dan tua teratas di Seoul, dan pemimpin kelompok itu adalah pahlawan nomor 1 di internet, Tuan Yan yang sebenarnya. Sekarang, Yang Huanyu ada di sini. Ada juga banyak anak muda kaya raya hebat lainnya yang hadir. Melihat Chen Yuan, yang seperti bulan di hati semua orang. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Tidak mungkin ini kebetulan, bisakah aku berpura-pura menjadi pengecut di depan Tuan Yan? Aku mengandalkanmu. Bab 87. Li Yuntao, kenapa kau? Tepat ketika Li Yuntao menemukan Yang Huanyu juga menemukannya. Pria ini adalah anak orang kaya yang mengendarai Porsche 911. Kekayaan keluarganya baru saja melebihi 200 juta yuan, sedikit lebih besar dari keluarga Li Yuntao. Hampir tidak mampu masuk ke lingkaran generasi kedua atas. Di antara lebih dari 30 generasi kedua yang kaya, hanya ada 3 atau 5 yang benar-benar hebat. Zhang Haotian, Bai Qilin, dan lain-lain semuanya adalah tokoh top di lingkaran tersebut. Yang Huanyu tampak hebat di depan Li Yuntao, tetapi di depan tuan muda keluarga Zhang dan keluarga Bai, dia hanyalah pengikut. Saat pertama kali melihat Li Yuntao, dia merasa ada yang salah. Saudara Yang, identitas asli Chen Yuan, mungkinkah itu orang yang misterius itu?
Dahi Li Yuntao sudah dipenuhi keringat dingin, dan dia bertanya dengan ragu-ragu. Mungkinkah kau yang tadi berpura-pura berisik di depan Tuan Yan? Yang Huan Yu tercengang. Dia pikir itu adalah sosok yang hebat. Berani bertindak agresif di depan Tuan Yan. Ini adalah sosok yang bahkan dikagumi oleh para tuan muda keluarga Zhang dan keluarga Bai. Siapa sangka itu Li Yuntao? Tidakkah kau ingin main-main? Seberapa banyak bulu di kepalamu? Mengambil seluruh harta keluargamu tidak cukup untuk membuat Yan Zong membayar hadiah sehari. Ditendang di kepala oleh keledai. Benarkah Tuan Asap? Mendengar ini, kaki Li Yuntao lemas, dan dia hampir berlutut di tanah. Sebenarnya, tidak masalah jika kehilangan muka. Masalah besar adalah tidak bergaul dengan teman sekelas ini di masa depan. Tapi menyinggung Tuan Yan, masalah ini sangat serius. Siapa sangka teman sekelasnya, Diao Si, sebenarnya adalah bos Shen Haoyan. Anjing sialan. Kau tamat, kau benar-benar tamat, jangan bilang kakak tidak setia, jangan bilang kau mengenalku di masa depan. Yang Huan Yu buru-buru mulai menjauhkan diri dari hubungan itu. Jangan, kakak Yang, aku sudah tahu aku salah, bagaimana mungkin aku tahu dia Tuan Yan? Kata Li Yuntao panik. Yang Huan Yu ingin mengakhiri hubungannya dengan pria itu. Jika orang lain di lingkaran itu tahu tentang ini, bukankah mereka juga harus mengakhiri hubungan mereka dengannya? Bagaimana bajingan ini masih bisa main-main? Jangan bilang kau salah, pergilah dan beritahu Tuan Yan, minta maaf langsung kepada Tuan Yan, bersikaplah lembut dan katakan sesuatu yang baik. Saran Yang Huan Yu. Kau benar-benar ingin meminta maaf. Tapi aku sepertinya tidak melakukan kesalahan apapun. Li Yuntao sedikit malu. Dia benar-benar tidak tahan dengan situasi ini. Jika Tuan Yan yang sebenarnya adalah orang lain, seorang bos yang tidak dikenalnya, dia mungkin akan langsung berlari dan meminta maaf. Tapi orang ini kebetulan adalah Chen Yuan. Ini membuatnya sedikit bingung. Citra Chen Yuan dalam pikirannya selalu hanya seekor anjing penjilat, sampah. Meminta maaf kepada sepotong sampah. Bukankah ini lebih tidak nyaman daripada makan kotoran? Mengapa semuanya jadi seperti ini? Xiao Ruoyu masih mengawasi. Jika aku berlari berlutut dan menjilat Chen Yuan sekarang, bukankah aku akan kehilangan semua muka? Terlalu sulit. Benar-benar terlalu sulit. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Li Yuntao berjuang dalam hatinya. Dengan status Presiden Yan, dia benar-benar tidak bisa bergaul di Seoul. Tapi jika dia berlutut di depan Chen Yuan di depan Xiao Ruoyu, dia juga tidak akan menerimanya. Untuk sesaat, aku jatuh ke dalam dilema. Posisi Xiao Ruoyu dan Li Yuntao kurang dari 5 langkah jauhnya. Jadi, dia mendengar percakapan antara Wang Huanyu dan Li Yuntao. Tuan Asap. Chen Yuan itu Shen Haoyan Zong yang meraup lebih dari juta yuan di platform siaran langsung online utama. Tidak heran ada begitu banyak generasi kedua kaya yang menghormatinya, tidak heran pembawa acara Xiaomier memandang Chen Yuan seperti memandang dewa. Jadi orang ini menyembunyikan begitu dalam. Dengan cara ini, pernyataan Liao Jia sebelumnya yang menjelek-jelekkan Chen Yuan juga omong kosong. Setelah memahami semuanya, kesan Xiao Ruoyu terhadap Chen Yuan berubah drastis. Sekarang Chen Yuan begitu bersinar dan penuh bintang, dia tampak benar-benar tampan. Dan Chen Yuan berbeda dari Li Yuntao. Dia pendiam dan introvert, dewasa dan stabil. Meskipun sangat berkuasa, dia tidak pernah membual, dan hanya membuktikannya dengan tindakannya. Inilah gaya bos sejati. Di antara teman-teman sekelasku dulu, ada sosok yang begitu luar biasa, mengapa aku tidak terlalu terkesan padanya? Xiao Ruoyu mengingat-ingat kenangan masa SMA-nya. Aku tidak bisa mengingatnya. Chen Yuan tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Ruoyu. Dia hanya tahu bahwa tingkat kesukaan Xiao Ruoyu terhadapnya mulai meningkat secara stabil. Xiao Ruoyu. Kesukaan plus 20. Xiao Ruoyu. Kesukaan plus 20. Xiao Ruoyu. Kesukaan plus 20. Kesukaan saat ini, 40 poin. Gelombang ini berbalik melawan angin. Kesukaan Xiao Ruoyu langsung naik dari minus 20 poin menjadi 40 poin. Chen Yuan merasa bahwa pengaturan hari ini sepadan. Dia melirik ke arah tempat Xiao Ruoyu berdiri, sambil melamun. Xiao Ruoyu kebetulan menatapnya. Mata keduanya bertemu dan saling bertatapan. Mereka saling menatap selama 3 detik. Xiao Ruoyu mengedipkan matanya yang besar, dan menatapnya tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Matanya tidak luput. Tatapan ini. Apakah ada sandiwara? Untuk pertama kalinya, Dewi Gao Zhongyi menatapnya begitu serius, dan Chen Yuan sedikit bersemangat. Tapi segera tenang. Dia bukan lagi seorang pemula. Mampu melihat beberapa masalah secara rasional, dan tidak akan gegabah begitu saja. Bahkan Xiao Ruoyu adalah Dewi cinta pertamanya.
Tapi apa yang dia lakukan hari ini masih membuat Chen Yuan agak kecewa dan tidak puas. Sebelumnya, tingkat kesukaan Xiao Ruoyu terhadapnya adalah minus 20 poin, tetapi karena gelombang serangan balik, tingkat kesukaannya naik menjadi plus 40 poin. Selama proses ini, Chen Yuan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada Xiao Ruoyu. Tapi secara realistis, karena faktor eksternal, bahkan seorang dewi dengan nilai wajah 9,2 poin pun tidak kebal. Mungkin memang begitulah sifat manusia. Hanya karena dia terlihat cantik bukan berarti dia berbeda dari orang lain. Mereka semua adalah orang biasa. Bagaimana mungkin ada begitu banyak peri yang tidak memakan kembang api? Tapi tetap saja harus dijilat. Chen Yuan meluruskan pikirannya. Mulai saat ini dia mulai mengerti, bagaimana mungkin ada dewi di dunia ini. Tapi mereka semua adalah manusia biasa. Hanya karena kau terlalu mengaguminya, kau akan merasa dia tak terjangkau. Jika kau melihatnya dengan hati yang normal, dia juga orang biasa. Saat Chen Yuan menghela napas dalam hati, dua staf yang bertanggung jawab mengantarkan mobil itu sudah menurunkan Ferrari dari trailer. Hanya saja, pemandangan barusan agak mengejutkan. Itu membuat mereka tertegun sejenak. Butuh 10 menit untuk bereaksi. Bos, mobilnya sudah diturunkan untuk Anda. Mengenai pembayaran, hubungi kami langsung. Ini kunci mobil Anda. Para staf dengan hormat menyerahkan kunci mobil kepada Chen Yuan. Kali ini, akhirnya aku melihat apa itu pamer yang sesungguhnya. Memang benar, orang besar yang mampu membeli supercar lebih dari 2.000 juta, dan kartu kreditnya sangat mencengangkan. Chen Yuan mengambil kunci mobil. Saat ini, Li Yuntao, yang telah lama terjerat dalam situasi tersebut, akhirnya memutuskan untuk melepaskan sikapnya. Bab 88 Keluarga Xiao Ruoyu mengendarai Bentley. Dengan langkah susah payah, akhirnya ia berjalan menghampiri Chen Yuan. Li Yuntao menarik napas dalam-dalam. Kemudian membungkuk dan memberi hormat 90 derajat. Chen Yuan, aku. Li Yuntao ingin mengatakan sesuatu yang menyanjung dan memuji, tetapi ia tidak bisa mengucapkannya. Li Yuntao, apa yang kau lakukan? Kita teman sekelas lama, jangan seperti ini. Chen Yuan menepuk bahunya. Jelas, ia tidak peduli lagi dengan penjahat sok ini, cara ia bertingkah gila barusan. Untuk sikap sinis sebelumnya, ia tidak terlalu memikirkannya. Mungkin sudah terbiasa diejek. Sudah memiliki kekebalan. Ia benar-benar tidak perlu menyimpan dendam terhadap Li Yuntao. Sialan. Bagaimana Li Yuntao yang pemberontak bisa membungkuk kepada Chen Yuan? Apakah identitas Chen Yuan benar-benar sehebat itu? Li Wei terkejut. Hebat atau hebat, tidakkah kau lihat sendiri? Keangkuhan ini bisa digambarkan dengan lebih dari 2 kata. Teman sekelas lama kita terlalu tertutup. Sudah 5 atau 6 tahun, dan tidak ada yang tahu identitas aslinya. Sekelompok siswa terkejut bersamaan. Aku juga berpikir Li Yuntao agak lucu. Awalnya kukira dia seorang pengganggu. Siapa sangka dia adik laki-laki. Barusan, dia bertingkah seperti orang gila, memerintah Chen Yuan seperti memerintah adik laki-laki untuk melakukan ini dan itu. Sekarang, bukankah kau membungkuk dan berlutut untuk menjilat? Tapi orang ini tahu zaman. Cukup, tenang saja. Liu tua, masuk ke mobil, anak-anak, pesta hari ini sudah selesai untuk sementara, aku harus pergi duluan, kalian main. Chen Yuan memberi isyarat kepada Liu Wenze. Menempatkannya di kursi penumpang Ferrari Rafa. Kemudian dia juga duduk di kursi pengemudi. Sejujurnya, Chen Yuan sedikit gugup saat mengemudikan supercar seperti itu untuk pertama kalinya. Dan dia baru saja mendapatkan SIM-nya. Sepertinya dia tidak terlalu pandai mengemudi. Namun, setelah kekuatan mentalnya meningkat menjadi 15 poin, kemampuannya untuk belajar dan memahami menjadi sangat kuat. Hanya butuh 2 sentuhan untuk memulai. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 5 menit. Bahkan, sepertinya tidak ada perbedaan antara mengendarai supercar dan kereta kuda. Satu-satunya perbedaan adalah mobil di tangannya bisa membeli 200 kereta kuda. Panglima Regu, apakah kita masih akan pergi ke KTV untuk bernyanyi di malam hari? Bu Sisi bertanya kepada Jin Mengying dengan sedikit kurang antusias. Minta pendapat semua orang. Sebenarnya, aku juga merasa sedikit lesu. Jin Mengying menggelengkan kepalanya. Aku melihat keributan seperti ini hari ini. Siapa yang mau bernyanyi? Dan jika Chen Yuan tidak pergi, mereka bahkan tidak mau pergi. Saat ini, Li Yuntao mundur. Ruoyu, masuk ke mobil. Maaf, Yuntao, aku merasa tidak enak badan hari ini, jadi aku tidak akan pergi bernyanyi, dan semua orang sepertinya tidak terlalu tertarik, jadi ayo pergi. Xiao Ruoyu menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia tidak berniat lagi naik mobil Li Yuntao. Meskipun Chen Yuan tidak mengajaknya masuk ke mobil.
Dia juga tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Kalau begitu, Ruoyu, di mana kamu tinggal? Aku akan mengantarmu pulang. Li Yuntao terus bersikap sopan, seolah-olah mengejarnya. Tidak perlu, sopirku sudah di sini untuk menjemputku. Xiao Ruoyu baru saja selesai berbicara. Sebuah mobil mewah Bentley datang. Pengemudinya masih perempuan. Nona, masuk ke mobil. Baik, Kak Mei, semuanya, sampai jumpa lagi nanti. Xiao Ruoyu melambaikan tangan, lalu masuk ke Bentley. Kak Mei menyalakan mobil dan pergi. Sekelompok teman sekelas saling memandang dengan bingung. Sedikit tercengang. Keluarga Xiao Ruoyu mengendarai Bentley. Aku lupa. Dulu kupikir lingkungan keluarganya cukup mewah. Aku tidak menyangka dia sekaya itu sampai masih mengendarai Bentley. Jadi, Xiao Ruoyu masih wanita kaya, mungkin keluarganya lebih kaya daripada keluarga Li Yuntao. Li Wei, Bu Sisi, Liao Jia, Zhang Chao, Jin Mengying, dan yang lainnya. Mereka semua benar-benar terdiam. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa begitu banyak generasi kedua kaya tiba-tiba muncul di antara teman sekelas, dan masing-masing lebih berpengaruh dari yang lain? Setelah Xiao Ruoyu masuk ke mobil dan pergi, kelompok generasi kedua kaya yang tadi menyaksikan kejadian itu akhirnya memperhatikan gadis yang sangat cantik ini. Mereka menatap Tuan Yan di Ferrari lava, dan mengangguk dengan kesadaran yang tiba-tiba. Tuan Yan akan berpura-pura menjadi seperti ini hari ini. Jelas bukan hanya untuk menamparkan Li Yuntao. Intinya, pasti demi gadis super cantik ini, kan? Ketika Zhang Haotian masuk ke mobil bersama Xiao Ruoyu, dia beberapa kali memfokuskan pandangannya padanya. Gadis ini tampak familiar. Sepertinya dia putri keluarga Xiao. Aku pernah bertemu dengannya sekali di sebuah resepsi sebelumnya. Dia memang cantik dan memiliki temperamen yang mengesankan. Namun, keluarga Xiao tampaknya mengalami kesulitan baru-baru ini. Zhang Haotian mengangguk dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan sedikit menyesal. Dia tidak merasa kasihan atas kesulitan yang dialami keluarga Xiao, tetapi merasa bahwa dia tidak bisa berkencan dengan gadis secantik itu, dan terlalu menyedihkan bagi generasi kedua yang kaya raya ini untuk menjadi dirinya. Siapa yang berani mengatakan bahwa putri grup Tomato terlalu kuat? Dia tidak berani bermain-main dengan bunga di luar sana. Dia tidak bermaksud begitu. Ketika Chen Yuan mendengar Zhang Haotian berbicara tentang keluarga Xiao Ruoyu, rasa ingin tahunya langsung muncul. Dia segera bersandar di jendela mobil dan bertanya, kesulitan apa yang dialami keluarga Xiao Ruoyu? Tuan Yan, apakah Anda tahu bisnis apa yang dijalankan keluarga Xiao? Tidak tahu. Chen Yuan menggelengkan kepalanya. Keluarganya bergerak di bidang perdagangan impor dan ekspor. Mendengar ini, tanpa Zhang Haotian melanjutkan penjelasannya, Chen Yuan juga tahu kesulitan apa yang dialami keluarganya. Awalnya, perdagangan impor dan ekspor adalah industri yang sangat menguntungkan. Keuntungannya sangat tinggi. Namun, karena gelombang epidemi yang melanda dunia tahun lalu, ekonomi mengalami kemunduran, dan negara-negara asing semakin tidak terkendali. Banyak negara telah mengalami keadaan isolasi. Ekonomi di semua sektor kehidupan telah terpukul seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Pariwisata, industri perhotelan, warnet, tidak perlu diragukan lagi. Perdagangan impor dan ekspor adalah salah satu industri yang mengalami kemunduran serius. Benar-benar hancur. Keluarga Xiao Ruoyu bergerak di bidang perdagangan impor dan ekspor, jadi bisa dibayangkan bagaimana akhirnya. Saya khawatir gelombang bencana alam dan buatan manusia ini cukup untuk membuat banyak keluarga kaya bangkrut seketika. Aku tidak tahu banyak tentang urusan keluarga Xiao. Aku hanya mendengar bahwa keluarga Xiao menimbun sejumlah besar barang menjelang akhir tahun lalu, tetapi sekarang barang-barang itu sama sekali tidak bisa dikeluarkan, dan telah jatuh ke tanganku. Pinjaman bank keluarga Xiao juga telah jatuh tempo. Kudengar keluarga mereka sekarang sedang bersiap untuk menjual rumah dan mobil mereka untuk melunasi hutang, dan bahkan Xiao Hanjun telah mencari jodoh dengan berbagai keluarga selama ini, mencoba menjual putrinya. Petik 2. Namun semua orang tahu bahwa ini adalah jurang tanpa dasar. Sekarang pasar secara keseluruhan tidak begitu bagus, siapa yang punya begitu banyak uang untuk diinvestasikan di sana? Zhang Haotian menggelengkan kepalanya. Saudara Tian, aku tidak bisa mengatakan itu. Aku belum pernah melihat Xiao Ruoyu sebelumnya, tetapi setelah bertemu kali ini, aku menemukan bahwa dia benar-benar cantik. Jika Tuan Yan tidak bergerak lebih dulu, aku mungkin tidak akan tahan lagi. Bai Mao bercanda. Percakapan antara Zhang Haotian dan Bai Mao membuat Chen Yuan termenung. Mungkin ini adalah sebuah kesempatan. Bab 89 serangan balik berhasil. Tatapan Chen Yuan selalu hanya tertuju pada Xiao Ruoyu. Tapi dia sepertinya melupakan orang lain. Pembawa acara Xiaomi.
Dia menonton dengan tenang dari awal hingga akhir, dan dia juga memulai siaran langsung. Meskipun sudah lewat pukul 7, langit agak gelap. Jarak antara dia dan Chen Yuan juga lebih dari 10 meter, jadi gambarnya tidak terlalu jelas. Tapi dia tetap menyiarkan adegan mengejutkan lebih dari 30 mobil mewah yang meledak di jalanan barusan. Jutaan penggemar, gemetaran kolektif. Sial, generasi kedua kaya berpura-pura ditampar, efek pertunjukan ini meledak. Xiaomi, apakah orang tadi Tuan Yan, Presiden Yan begitu muda dan tampan? Pengaturan Tuan Yan luar biasa, mengagumkan. Pembawa acara, bisakah Anda memperbesar sedikit? Saya sama sekali tidak bisa melihat seperti apa rupa Yan Zong. Xiaomi, kami ingin melihat Tuan Yan, cepat tunjukkan Tuan Yan kepada kami. Suara sirene siaran langsung menggema. Tapi, Xiaomi sama sekali tidak memperhatikan suara sirene itu. Dia menatap dengan penuh kekaguman pada cara Chen Yuan memegang kemudi Ferrari dengan satu tangan. Jantungnya berdebar kencang. Ternyata pria yang mengendarai Ferrari dengan satu tangan itu benar-benar tampan. Yan Zong terlalu hebat, penampilannya terlalu menakjubkan, terlalu menawan. Xiaomi menunjukkan ekspresi seperti wanita penggoda. Terkadang, temperamen seseorang perlu ditonjolkan. Jika dilihat sendirian, mungkin dia hanya sedikit tampan. Belum terlalu tampan. Tapi dengan latar belakang lebih dari 30 orang kaya generasi kedua yang mengendarai mobil mewah, Tuan Yan memiliki aura dominan yang kuat, membuat penonton takjub, siapa lagi yang setampan ini sampai membuat orang terpesona. Xiaomi langsung jatuh cinta. Dia sudah memiliki ketertarikan yang tinggi pada Chen Yuan. Sekarang, ketertarikannya semakin tak terkendali. Su Yihan. Tingkat kesukaan +1. 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 Tingkat kesukaan target saat ini, 95 poin. Ding. Subjek penjilat anjing nomor 5, Su Yihan, nama panggung, Xiaomi terdeteksi, dan tingkat kesukaannya dengan pembawa acara berhasil menembus 95 poin. Selamat kepada pembawa acara atas serangan baliknya yang sukses. Ding. Subjek penjilat anjing nomor 5 menghabiskan total 3.120 juta yuan untuk emas penjilat anjing, dan memberi hadiah kepada pembawa acara sebesar 312 juta yuan. Ding. Su Yihan berhasil berubah menjadi pembawa acara yang menjilat anjing, dan akan mendapatkan hadiah 25 poin peningkatan. Ding. Keterampilan bonus, kemahiran menari. Nama, Chen Yuan. Usia, 21. Kelincahan, 14. Nilai puncak dewasa 10. Status, sangat sehat. Poin penguatan, 25 poin. Silakan pembawa acara memilih arah penguatan. Tepat ketika Chen Yuan dan Zhang Haotian sedang berdiskusi tentang keluarga Xiao. Dalam benaknya, serangkaian pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar. Chen Yuan terstunet di tempat. Dia menoleh ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa ada pembawa acara wanita lain yang menatapnya secara obsesif di pintu Hotel Kyushu. Benar-benar tidak menyangka. Ada kejutan yang tidak terduga seperti itu. Mungkinkah jika Anda menanam bunga dengan sengaja, bunga tidak akan mekar, tetapi pohon willow dan willow akan memberikan naungan secara tidak sengaja. Semua rencananya hari ini adalah untuk membuat Xiao Ruoyu terkesan. Ini bukan hanya tentang mendapatkan simpati. Ini lebih tentang menebus penyesalan di masa SMA. Dia tidak ingin lagi menjadi pria penjilat yang rendah hati. Dia tidak ingin lagi diam-diam jatuh cinta pada seseorang. Dia ingin menjadi pria paling tampan di jalanan. Tapi siapa sangka, serangkaian operasi ini tidak memenangkan simpati tinggi Xiao Ruoyu. Malah, dia menyerang balik Xiaomi. Hadiah untuk menyerang balik Xiaomi sangat besar. Bonus rabatnya saja lebih dari 300 juta. Ada juga 25 poin penguatan. Ding dong. Bank Konstruksi China mengingatkan Anda bahwa rekening Anda yang berakhiran 7.687 telah menerima 3.120.000 yuan, dan saldo saat ini adalah 3.621.410 yuan. Melihat rekening bank yang berisi lebih dari 300 juta, Chen Yuan tampak gembira. Sialan, akhirnya kaya. Perasaan memiliki lebih dari 300 juta di rekening bahkan lebih baik daripada saat dia menggesek juta. Hadiah geser untuk pembawa acara wanita. Selain sedikit bersemangat untuk menyikat gigi untuk pertama kalinya, Chen Yuan di belakang sebenarnya sangat biasa saja. Geser lebih dari juta, rasanya seperti menggeser light stick gratis. Sakit sekali. Lebih dari 300 juta ini berbeda. Setelah masuk ke akun pribadi, itu adalah uangnya sendiri, dan dia bisa membeli apapun yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Tidak boleh mengganti komputer, harus memilih konfigurasi terbaik. Tidak boleh membeli rumah dekat sekolah.
Lebih mudah mengajak perempuan ke sana di masa depan. Apakah harus mengganti mobil? Ferrari Rafa di bawah pantat akan diberikan cepat atau lambat. Chen Yuan sendiri memiliki persyaratan yang sangat rendah, dan dia tidak membutuhkan mobil mewah apapun. Cukup membeli SUV seharga 30 hingga 30 yuan. Sekitar pukul 8 malam. Lebih dari 30 mobil mewah meninggalkan Hotel Kyushu satu demi satu. Ada beberapa yang belum makan, jadi saya makan di sini sekalian. Chen Yuan mengantar Liu Wenze kembali ke Universitas Wuhan. Di jalan, rasa ingin tahu Liu Wenze meledak, dan pikirannya penuh dengan pertanyaan. Xiao Chen, apakah kau benar-benar menganggapku sebagai saudara? Kita telah saling mencintai selama bertahun-tahun, dan aku baru sekarang tahu bahwa kau begitu hebat. Jangan bilang kau tidak tahu, sebenarnya aku juga tidak tahu. Chen Yuan menghela napas tak berdaya. Apa maksudmu? Sejujurnya, suatu hari aku tiba-tiba mendapat sistem yang memberiku uang yang tidak bisa kubelanjakan, dan kemudian... Oke, Xiao Chen, aku tidak bercanda. Kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun, bisakah kau berhenti bersikap acuh tak acuh padaku? Bersaudara selama lebih dari 10 tahun, aku telah curhat padamu, tetapi kau bahkan tidak mau menceritakan situasi keluargamu yang sebenarnya. Itu benar-benar menyakitkan. Wajah Liu Wenze memerah, seolah-olah dia benar-benar marah. Pikirkan sejenak. Kau curhat pada seorang saudara, memperlakukannya sebagai sahabat terbaikmu, dan menceritakan semuanya padanya, termasuk soal perselingkuhan. Tetapi dia telah menyembunyikan sesuatu darimu. Dan merahasiakannya selama 10 tahun. Bisakah kau memikirkannya? Apakah kau merasa baik-baik saja? Pendekatan seperti itu sangat mengerikan. Chen Yuan sedikit terdiam, kau tidak percaya padaku untuk mengatakan yang sebenarnya, kau harus membiarkanku mengarang cerita. Baiklah. Begini, sebenarnya aku tidak tahu kalau aku adalah generasi kedua orang kaya, sampai beberapa waktu lalu ayahku tiba-tiba memberitahuku bahwa keluargaku sebenarnya sangat kaya, lalu memberiku kartu bank senilai lebih dari 1 miliar yuan, yang memperbolehkanku menghabiskan apapun yang aku mau. Chen Yuan berbicara omong kosong. Dia sendiri merasa sedikit malu dengan alasan yang begitu buruk. Tanpa diduga, Liu Wenze mempercayainya. Ternyata memang seperti ini. Kudengar saat kepala sekolah Wang belajar di luar negeri, dia tidak tahu keluarganya sekaya itu. Siapa sangka setelah kembali ke Tiongkok, dia baru tahu ayahnya adalah orang terkaya, dan kemudian menjadi selebriti internet di mana-mana. Sepertinya situasimu hampir sama. Liu Wenze mengangguk mengerti. Jika ini kasusnya dengan Chen Yuan, kau benar-benar tidak bisa menyalahkannya. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang terjadi di rumahnya sendiri. Itu bukan penyembunyian yang disengaja. Chen Yuan memutar matanya. Jika ku katakan yang sebenarnya, kau tidak akan percaya, tapi jika ku ceritakan sebuah kisah, kau akan percaya. Dengan IQ-mu, bagaimana kau bisa masuk Universitas Wuhan? Ding dong. Saat Chen Yuan mulai mengeluh dalam hati, sebuah pesan muncul di WeChat ponselnya. Pak Liu, aku sedang mengemudi, tolong balas pesannya. Liu Wenze mengambil ponselnya. Dia melirik pesan WeChat itu. Langsung bingung. Xiao Chen, Xiao Ruoyu berinisiatif mengirimimu pesan. Apa yang dia kirim? Bab 90. Dia mengirim, halo, teman sekelas Chen Yuan, total 6 karakter. Liu Wenze berbicara dengan serius dan hati-hati. Pesan itu biasa saja, singkat, dan sederhana. Tidak berarti apa-apa. Itu hanya cara sopan untuk menyapa. Chen Yuan entah kenapa merasa bersemangat. Jelas, tidak masalah jenis pesan apa yang dikirim, yang penting adalah siapa yang mengirim pesan. Pesan ini dikirim oleh Xiao Ruoyu. Dan itu proaktif. Maknanya tampaknya agak berbeda. Kembali untukku. Chen Yuan mengemudikan mobil, dan berkata dengan ekspresi tetap di wajahnya. Dia sedikit bersemangat di dalam, tetapi tenang di luar. Bagaimanapun, dengan identitas Tuan Yan, tentu saja dia tidak bisa terlalu ceroboh. Kalau tidak, di mana letak keagungannya? Di mana letak tekanannya? Bukankah itu bagus? Aku tidak begitu pandai mengobrol dengan perempuan. Liao Jia pernah berkata bahwa aku memiliki IQ rendah, seorang pria baja yang kaku, dan aku sering mengobrol sampai mati. Liu Wenze berkata sedikit kurang percaya diri. Tidak apa-apa, ngobrol santai saja, aku tidak akan menyalahkanmu jika obrolannya terputus. Alasan Chen Yuan mengatakan itu adalah karena dia juga tidak tahu harus membicarakan apa dengan Xiao Ruoyu. Sepertinya ada ribuan kata di dalam hatinya. Tapi pada akhirnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Apakah kamu benar-benar ngobrol santai? Kalau begitu, bolehkah aku mengatakan, Nona Ruoyu, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Terserah kamu.
Dengan persetujuan Chen Yuan, Liu Wenze mengetik dengan tegas dan mengirim Xiao Ruoyu kembali ke masa lalu. Tak lama kemudian, dalam 10 detik setelah pesan terkirim, Xiao Ruoyu kembali. Bukankah aku terlihat cantik sebelumnya? Siapa bilang kamu cantik sebelumnya, tapi kamu semakin cantik setiap hari. Aku tidak tahu kesalahan apa yang kamu lakukan di kehidupan sebelumnya, dan kamu akan diturunkan pangkatnya. Liu Wenze membaca sambil mengetik dan mengirim pesan. Sial, bukankah kamu pandai merayu? Mengapa Liao Jia menyebutmu pria baja yang jujur? Chen Yuan terkejut. Aku mengetahui kisah cinta yang vulgar itu secara online, tapi Liao Jia bilang aku agak jijik dan menjijikkan saat memposting berita seperti ini, dan dia merasa ingin muntah. Oke, mungkin itu masih bisa jadi pencetak golnya. Chen Yuan mengangguk, suaranya baru saja selesai. Ding dong. Sebuah pesan lain muncul di ponselnya. Mahasiswa Chen Yuan, apakah kau sedang menggodaku? Benar. Begitu saja, Liu Wenze mengobrol dengan ponselnya. Lagi pula, ini bukan akunku, hanya mengobrol santai. Dia bermain sesuka hati, bergaya dan bebas, segala macam lelucon keluar dari ujung jarinya, dan dia tidak perlu memikirkannya sama sekali. Dan Xiao Ruoyu adalah mahasiswa Universitas Wuhan. Dia juga mahasiswa Universitas Wuhan. Mengenal Universitas Wuhan dengan baik, mulai dari kehidupan sekolah, dia bercerita tentang sejarah Universitas Wuhan, senior dan senior berprestasi di masa lalu, dan beberapa anekdot dan cerita yang terjadi di Universitas Wuhan. Dia sangat berpengetahuan, dan Xiao Ruoyu kebetulan adalah mahasiswa terbaik. Pada suatu waktu, kesan Xiao Ruoyu terhadap Chen Yuan berubah lagi. Ternyata anak laki-laki ini tidak hanya kaya dan tampan, tetapi juga berpengetahuan luas. Bahkan jika itu bukan alma maternya, dia mengetahuinya seperti telapak tangannya sendiri. Dia bahkan tahu lebih banyak daripada dirinya sendiri. Ini jelas merupakan prestasi yang luar biasa. Untuk sementara, Xiao Ruoyu semakin mengagumi Chen Yuan, seorang siswa SMA laki-laki. Xiao Ruoyu. Tingkat kesukaan plus 5. Xiao Ruoyu. Tingkat kesukaan plus 5. Xiao Ruoyu. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini adalah 55 poin. Sial, Liu tua, kau bisa melakukannya. Siapa bilang kau tidak bisa mengobrol? Siapa bilang kau pria baja yang lurus? Tingkat rayuanmu lebih baik dariku, kan? Benarkah tidak apa-apa? Aku hanya mengobrol santai. Aku tidak menyangka Xiao Ruoyu sedingin yang kubayangkan. Dia ternyata sangat jujur. Banyak pria berpikir bahwa semakin cantik seorang gadis, semakin dingin dia, dan semakin sulit untuk mengejarnya. Faktanya, tampaknya tidak demikian. Banyak gadis cantik sebenarnya cukup mudah diajak bergaul, dan mereka membalas pesan dengan cepat. Ketika pria mengejar gadis, mereka selalu suka mencari gadis yang sedikit cantik, tetapi tidak terlalu cantik. Rasanya aku seharusnya bisa mengejarnya. Tidak perlu khawatir gadis itu akan diincar jika dia terlalu cantik. Faktanya, gadis seperti itu seharusnya paling sulit didekati, karena persaingannya terlalu ketat. Sebaliknya, gadis-gadis yang berpenampilan menarik, justru akan jauh lebih sedikit orang yang mengejar mereka. Hal ini juga menciptakan fenomena sosial yang sangat aneh. Gadis-gadis dengan penampilan rata-rata, semuanya terlalu berlebihan. Kecantikan dengan penampilan sempurna justru mudah didekati. Tentu saja, tidak ada yang absolut di dunia ini. Hanya saja, apakah seorang gadis itu baik atau tidak bisa dinilai hanya dari penampilannya saja. Liu Wenze mendapat dukungan dari Chen Yuan. Ia mulai melepaskan diri dari tekanan. Xiao Chen, sepertinya ada banyak pesan yang belum dibaca di ponselmu. Sial. Su Lele mengirimimu lebih dari selusin pesan. Lin Sutong mengirimimu 3 pesan. Zhao Yuki mengirimimu 5 pesan. Lebih dari Sakura mengirimimu 2 pesan. Pembawa acara Xiaomi mengirimimu 6 pesan. Pembawa acara Sarah, aku mengirimimu 4 pesan. Mahasiswa Ruoxi, pembawa acara, mengirimimu 7 pesan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ditambah Xiao Ruoyu, Xiao Chen, ada 9 gadis yang berinisiatif mengirimimu pesan. Kau agak genit akhir-akhir ini. Kenapa aku merasa kau berubah? Menjadi bajingan. Ada keraguan yang kuat dalam nada bicara Liu Wenze. Tapi ada juga tatapan iri dan cemburu di matanya. Benar saja, pria kaya memang berbeda. Jika kau tidak membuka ponselnya, kau tidak akan pernah tahu betapa aktifnya gadis itu. Karena ingin berlutut dan menjilat Liao Jia terlalu malas untuk membalas pesannya. Namun, di ponsel Chen Yuan, begitu banyak gadis yang berinisiatif mengiriminya pesan. Ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa aku bajingan? Mungkinkah karena aku tampan dan beberapa gadis menyukaiku, mereka ingin mengejarku dan menginginkan penampilanku,
apakah aku pantas disebut bajingan? Yah, mungkin aku seharusnya tidak menyebarkan pesona tak berguna ini. Roll. Liu Wenze memutar matanya. Aku belum pernah melihat orang sejahat ini. Meskipun marah, dia merasa sedikit tidak nyaman ketika melihat begitu banyak gadis di ponsel Chen Yuan yang tidak membalas. Bagaimanapun, dia memiliki gangguan obsesif-kompulsif. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.